Malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan saya naikkan dalam konten YouTube. Piye Mbak halo. Halo, Sampean kenapa? aku kan wis ngirim surat notis tanggal 30 wingi. Terus? Nah, wis tak kirim nang imigrasi juga. Cuman yo alhamdulillah orang itu balasan. Terus tak kayak majikan siji, aku siji, imigrasi siji. Nah, mambengi iki majikanku geger jerene aku njaluk surat sing saka agent ngono kuwi. Lho wingi kan wis tak neng, kae gue imigrasi, jare utuh gua aku ya padha wae, jareku padha wae, jareku awakmu siji aku siji, imigrasi siji aku. Cuman dia enggak gelem. Aku mau gak utuh gua aku kae gue imigrasi, aku njaluk sing koyo ngono agent. Terus aku dikai lah selembaran saka agent, tapi surat kuwi semacam majikan gua aku. Terus aku ngomong iki mau tuku iki mah kowe sing ngemoy aku ngono. Iya aku muteng. Terus dhek ya wis kowe nulis tangan malah salah meneh. Itu udah tak kirim, ya, sampean cek. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jaluk sing bahasa Inggris karo bahasa Indonesia jareng. Ya, Wian. Yang bahasa Indonesia yang bahasa Inggris kemarin. Di situ ada dua. Inggris sama Cina, yang dari imigrasi. Nah, sampean cek, itu PDF Inggris sama Cina. Surat terminate kontrak. Nak sing Inggris karo bahasa Indonesia sing notis eneng kan Mas? Inggris karo bahasa Indonesia. Gak enak ya? Juga enak, itu kan dari imigrasi. Nah, yang itu dari imigrasi yang saya kirim sama sampean. Nah, Inggris sampai Indonesia ya sampean tulis so Inggris aja. Sing dari imigrasi kuwi aku kan wis ngirim wis ngenehi tapi dia enggak gelem. Gak apa-apa. Jadi gini loh. Gini, aku ngomong sama sampean ya. Apa putus kontrak itu dari dua belah pihak boleh. Sampean ngirim dia nggak terima boleh. Notice. Ya makanya kita notice dan interminate. Kalau interminate kan majikan ngemoy sampean. Nek sampean gak ngomoy majikan kan ngebreak. Dan itu dua-duanya boleh. Dia nggak tanda tangan pun boleh. Tidak ada persoalan. Yang penting sampean sudah benar-benar memastikan masuk ke imigrasi. Kalau sampean sudah benar-benar memastikan masuk ke imigrasi, tanggal yang sampean tulis, ya habis itu 2 minggu setelah sampean ngirim, itu imigrasi akan ngirim surat ke majikan sampean, ngasih tahu bahwa sampean akan keluar tanggal sekian. Itu sampean harus tetap aja keluar tanggal segitu karena udah masuk ke imigrasi dan sampean ada tanda bukti. Misalnya kalau pos ya ada tanda terimanya, kalau Dropbox ya sudah. Nggak ada masalah. Nah, gitu. Itu masalahnya aku nggak entuk surat balasan saka imigrasi Mas. Jare koncoku nggak perlu nggo prangko. Nah, wingi pihak pos nyaranke kan kon ngenai prangko lah tak nei prangko. Jare alasane koncoku kuwi masalahnya mbok kayak prangko jadi nggak entuk balasan saka imigrasi. Jare ngono. Bener nggak sih? Ya sampean lapo kok takok temene sampean. Lah saiki sampean bingung terus takok karo aku kan ya mumet dasku. Enggak, aku enggak takok. Ceritanya gini loh. Aku wis ngirim. Nah, apa ya aku kok ora entuk balasan. Nah, aku terus tak omong ke jareku ojo nggo prangko lah. Kok nggo aku disaranke pihak pos ke ya aku yo ngono. Kan pas libur wingi aku lagi ngirim malah wis 3 minggu enggak entuk balasan, Mas. Ya sampean 3 minggu gak entuk balasan terus aku kon kudu piye? Proses ngirime sampean ya opo? Kan tanda terima juga sampean nggak pegang. Dan ya ditunggu aja sampai bisa jadi surat itu nyampe tapi nggak di tangan sampean, di tangan majikan. Makanya langsung majikan ngomong kayak gitu. Mungkin. Nggak mungkin. Gini loh Mbak, aku ngomong sama sampean. Kalau sampean ngirimnya benar ke imigrasi pasti kasih balasan. Dan itu biasanya 2 minggu setelah sampean ngirim, ya tertanggal sampean ngirim 2 minggu itu dia langsung ngasih informasi ke majikan sampean. Cecekmu mau keluar tanggal sekian. Nah makanya terus dia gegeri gak karu-karuan karo sampean. Gak mungkin dia gegeri.
nek gak maca surat kok nggone imigrasi. Le memeng ah. Bener. Meng. Makanya kalau memutuskan sesuatu, sekali lagi aku nggak nyuruh sampean ngomong sama saya. Kalau sampean ada sesuatu yang nggak jelas, diskusikan sebelum kejadian. Ya memang ah. Oke. Biar dalam menghadapi situasi ini nggak bingung, nggak mumet, nggak majikan rewel lah, bla 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 bla. Dan sampean juga persiapkan kalau break itu suratnya bagaimana bentuknya, seperti apa, bla 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 bla. Kalau sudah komplit semua kelar, misalnya di agent mau bantu ya bagus. Agent nggak mau bantu, cari tempat lain yang bisa bantu. Banyak banget kalau untuk masalah hal-hal kayak gitu itu dibantu yang bener itu banyak. Kalau sampe nek jere kancaku. Nah giliran sampean bingung takok kancane, "Ya mbuh." Ah jawabane ngono terus piye? Jal, sampean dhewe sing bingung. Paham kan? Lu tenan. Mumet aku mampeng sampai jam 1, Mas. Enggak usah Salah ngeluh, enggak usah ngeluh. Sampean masalah potongan yo beres, telepon langsung di follow up. Alhamdulillah. Saiki duwe masalah ngene meneh ngomong wis detik-detik wayahe bingung golek. Sampeyan iki remu metu. Aku ki pikirku wis ayem lho Mas, wis 3 minggu to lek kok ngirim kuwi mau. Pikirku ya wis oke wong majikan mone ya ukur nahan terus. Lah kok mambengi ngegeri koyo ngono dadak kono nulis surat meneh. Ngono lho. Iya, soalnya gini Mbak, karena ketika majikan tidak mau, dia memaksa sampean untuk memasukkan ke imigrasi lagi, surat yang pertama yang sampean tulis itu bisa batal. Memengan. Oh. Nah kalau sampean nggak nulis apapun dan nggak dikirim sama majikan sampean ke imigrasi, ya tanggal yang sudah sampean tulis itu, disitulah sampean akan keluar dan itu tidak menjadi persoalan. Makanya kenapa tanda bukti pada saat sampean mengirim dan kopian yang ketiga itu tetap sampean simpan. Jadi di tanggal yang sampean tentukan ketika majikan sampean gandoli sampean dan tidak boleh, sampean tinggal telepon polisi. Oh, aku saya nyimpen Mas. Nah yo, sekarang dengerin aku. Saya nyimpen. Oke, sekarang dengerin aku ngomong ya. Karena sampean sudah menulis tertanggal itu dan majikan wis gegeri, majikan itu sudah pasti membaca surat dari imigrasi. Nah, ketika sudah sampean make sure dan pastikan, maka di tanggal yang sudah sampean tulis ya sampean capie lo siap-siap semuanya dan keluar. Kalau dia masih nahan dan sebelum sampean keluar dan terjadi keributan, telepon polisi. Polisi datang. Terus saya sudah nulis ini, saya sudah kirimkan ke imigrasi, ini buktinya. Tapi majikan masih menahan saya. Ini polisi. Kalau polisinya ngerasa bahwa wah permasalahan kalian ini aku nggak bisa menyelesaikan karena aku nggak berwenang. Oke, pokoknya aku hari ini mau keluar. Anda jadi saksinya. Tolong periksa barang-barang saya. Jangan sampai saya keluar nanti dituduh mencuri. Itu untuk menyelamatkan sampean Mbak E. Bisa paham nggak? Aku balik. Paham. Ya wes, matiin aja. Makasih, nanti. Makasih banget. Yo, matiin aja. Oke, yuk, bye-bye. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua ya. Persoalan adalah persoalan ketika break kontrak dan majikan tidak menandatangani dan break kontrak majikan tidak mengizinkan. Break kontrak majikan masih gandoli. Break kontrak majikan masih ngeyel ABCD bla 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 bla, kita suruh nulis ke surat ABCD lalalala lili lolo. Itu artinya majikan sampean tidak rela sampean keluar dan disitulah letak kekuatan sampean. Nah, kalau sampean tetap memutuskan untuk tetap mecat majikan, ya tanggal yang sampean tulis makanya harus ada 3 lembar. Ya, 1 dipegang sampean, 1 dikasih ke majikan dan 1 dikasihkan ke imigrasi. Jadi kalau sampean sudah punya rekotan itu semuanya dan tanda bukti sampean mengirim ke imigrasi, artinya itu sudah fix. Maka imigrasi akan memberitahu ke majikan kalian bahwa anak ini akan keluar tanggal sekian. Wes, itu sudah kalau keputusan imigrasi nulis surat makanya gegeri. Nggak mungkin majikan nggak nerima surat ketika dia nggak gegeri. Logikanya itu seperti itu guys. Pagi-pagi lo ya. Sorry aku gak ngegas. Tapi nggak tahu, kontakku lagi fresh habis ngombe kopi. Nah, soalnya Mbak ini selalu bingung ya. Makanya gini loh teman-teman, kalau kalian sebelum melakukan tindakan berpikir dulu, mempersiapkan segalanya, maka
Ketika sudah kalian ambil sebuah keputusan itu, terjadi A, terjadi B, terjadi C, kalian ready. Tapi ketika kalian tidak mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi, ketika kalian melangkah ketemu masalah A, masalah B, masalah C, bingungi bebek gak karu-karuan. Bisa dipahami. Sekali lagi, saya tidak marah. Karena gaya dan cara berbicara saya begini supaya dia paham. Ya, wong-wong padha sak karepe dhewe-dhewe. Rada angel nek ngomong karo wong sak karepe dhewe. Oke? Jadi benar-benar pahami aturan, pahami cara break, interminate, apapun itu ceritanya, mbak meninggal, gak usah panik dan gak usah bingung. Bertanya kepada hal yang benar, ya. Jangan bertanya kepada sesuatu yang gak benar. Mumet gak sih? Oke? Pagi-pagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video.